Ayo pakai masker. Kesehatan pulih. Ekonomi bangkit. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga reda. Angka kasus pasien positif COVID-19 masih saja menunjukkan lonjakan yang signifikan. Bahkan angka kematian akibat COVID-19 tercatat masih lebih tinggi dari angka kematian rata-rata dunia, yakni sebesar 3,34%. Sekian lama kita telah berjuang menghadapi COVID-19. Hingga akhirnya kita harus menjalani hidup berdampingan dengan pandemi ini. Saat ini, Indonesia telah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru dan masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas, kembali produktif, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sebagai langkah mencegah penyebaran virus COVID-19. Dengan kembalinya aktivitas masyarakat di tengah pandemi ini, tentu saja bukan tanpa resiko. Karenanya sangat dibutuhkan sikap disiplin untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah diberlakukan. Kita semua tahu, vaksin penangkal COVID-19 hingga saat ini masih belum ditemukan. Namun demikian, petugas medis yang menangani ratusan ribu pasien positif COVID-19 telah bekerja keras sepanjang waktu untuk terus memberi penanganan yang terbaik. Patuhilah protokol kesehatan dan selalu disiplin menggunakan masker agar kita tidak menjadi salah satu yang terdaftar sebagai pasien terinfeksi COVID-19. Kepatuhan dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan menjadi tantangan di masa adaptasi kebiasaan baru sekaligus menjadi solusi kunci dalam memutus rantai penularan COVID-19. Terkaitan dengan protokol yang sederhana yang sehari-hari, yang pertama adalah menjaga jarak. Ini paling penting karena kalau diasumsikan setiap warga masyarakat ini memiliki virus COVID di dalam tubuhnya, kita perlu memberi jarak yang aman agar ketika virus itu keluar dari mulut orang tersebut tidak sampai terhirup oleh kita. Pada dasarnya ini di atas 1 meter atau di atas 2 meter lebih baik lagi. Kemudian kita juga perlu menggunakan masker. Menggunakan masker ini untuk di masyarakat boleh masker bedah, masker medis, atau masker kain ya, cloth mask. Ini penting karena semakin banyak yang menggunakan masker, maka tingkat virus yang dikeluarkan oleh orang semakin kecil. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini juga sangat penting. Pertama, prinsip disinfeksi atau pembersihan adalah pertama dibersihkan dulu, kotorannya dikeluarkan. Kemudian apabila kita belum sempat akibat suatu hal kita belum bertemu sabun, kita boleh menggunakan hand rub atau yang biasa disebut oleh masyarakat hand sanitizer. Nah, ini juga boleh, dia tidak sebaik sabun, akan tetapi cukup efektif untuk membunuh virus COVID. Selalu gunakan masker di setiap aktivitas keseharian kita. Karena dengan memakai masker, kita telah ikut berjuang membantu mencegah penyebaran COVID-19. Ayo pakai masker. Himbauan untuk selalu menggunakan masker terus digaungkan ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, ketersediaan masker sudah melimpah ruah. Untuk mendapatkan masker tidak lagi sulit seperti di awal pandemi. Jumlah produsen masker kini kian meningkat dan kualitas produknya telah memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Masker tentu saja banyak jenis dan ragamnya. Dan kita harus mengetahui fungsi dari berbagai macam masker tersebut agar kita dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, masker ini biasanya ada 2 sisi dan biasanya diberi warna berbeda. Umumnya yang diberi warna adalah bagian yang luar. Dan yang bagian yang putih adalah di bagian dalam. Tapi tidak selalu. Bisa saja produsen masker membuat bagian dalamnya biru, luarnya putih, bisa.
Yang paling penting kita mengetahui bagian dalam mana, bagian luar mana, sesuai petunjuk dari pembuat maskernya. Karena fitur dari bagian depan masker berbeda dengan bagian dalam. Karena untuk melindungi, selama digunakan, jangan banyak disentuh oleh tangan. Karena asumsinya tangan kita kotor. Jangan banyak disentuh, jaga supaya tetap bersih. Jika durasi pemakaiannya sudah habis, diganti. Masker yang lain adalah masker yang lebih khusus, yang pada dasarnya tidak bisa dipakai untuk aktivitas umum. Ini adalah masker N95. Masker N95 ini asal katanya dari N ya, non-oily, dan 95 ini menyaring 95% partikel ukuran 0,3 mikron atau lebih. Ini biasa digunakan oleh petugas kesehatan. Kan tetapi kalau N95 ini masing-masing masker sudah diuji kemampuannya minimal filtrasi 95%. Kalau tadi grade-nya 95%, N95, ada yang grade-nya 100. Nah, dalam hal ini yang 100% biasanya dia kodenya P bukan N. Kalau yang N dia non-oily, kalau yang ini karena dia bentuknya cartridge dari plastik, tentu saja dia P ya, dia lebih tahan air dan minyak. Jadi dia oil proof, P ini oil proof. Saya biasanya kalau meneropong pasien menggunakan ini sekaligus dengan full face piece-nya. Di full face piece ini dia sekalian melindungi saluran napas, juga melindungi dari wajah operator ya. Untuk masker yang lain adalah masker kain. Masker kain kira-kira kita sudah tahu semua dan banyak yang menggunakan, kira-kira performanya mendekati masker bedah. Jadi sudah diteliti memang masker kain ini juga bisa digunakan. Ada manfaat, ada perannya untuk meminimalisir penularan COVID. Masker kain itu juga ada durasi penggunaannya. Bukan karena selama penggunaan misalkan 4 jam dia rusak, bukan. Tapi seiring waktu sudah terlalu banyak kuman yang menempel. Jadi alangkah bijak apabila Bapak Ibu menggunakan masker kain, sedia beberapa jenis. Ini bisa dipegang talinya, kemudian dipasang telinga, disesuaikan dengan bentuk wajah. Sini biasanya ada kawatnya. Kemudian untuk proteksi yang lebih banyak nih bisa ditarik. Ini ya Bapak Ibu ya, kira-kira ini minimalisir menyentuh bagian ini karena nanti memindahkan kotoran dari tangan ke masker. Untuk melepasnya kira-kira tinggal dibalik tadi langkahnya. Jadi kita kaitkan dulu ini dan sebisa mungkin tidak banyak menyiprat, takutnya kena mata kita. Jadi kaitkan, buka, satukan kaitnya. Selesai. Nah ini kalau bisa masker yang sudah dipakai ini karena sudah menempel kuman, dibuang di tempat yang aman. Di tengah pandemi ini, sudah menjadi suatu kewajiban kita memakai masker, terutama ketika beraktivitas di tempat keramaian. Jika ada yang melanggar, maka akan menimbulkan keresahan dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri secara aktif turut berperan serta menangani ketertiban dengan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif agar gangguan Kamtibmas tidak terjadi di tengah masyarakat. Kepada petugas yang melakukan pendisiplinan, ditekankan oleh Bapak Kapolri dan tentunya Pak ini sudah sepakat dengan Panglima TNI bahwa diupayakan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya memberikan tambahan beban kepada masyarakat di tengah pandemi yang ada, di tengah situasi ekonomi yang tentunya dirasakan dampaknya oleh mereka.
tentunya dengan melakukan tindakan-tindakan yang persuasif, edukatif, dan maksimal diberikan tindakan-tindakan dalam bentuk bakti sosial sebagai bentuk sanksi moral kepada para pelanggar agar kedepannya mereka mematuhi protokol yang ada, karena kepatuhan akan protokol kesehatan yang adanya akan sangat membantu pemerintah yang dalam upaya untuk mencegah penyebaran pandemi di seluruh wilayah. Umumnya, hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah menerapkan serangkaian protokol kesehatan pada transportasi umum, ruang terbuka, pasar, perkantoran, dan tempat umum lainnya. Tanpa lelah, Polri terus mengawasi, memastikan segala protokol kesehatan telah dijalankan, khususnya kewajiban memakai masker, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan di tempat umum. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan yang dilakukan Baharkam lebih terkonsentrasi pada percepatan penanganan COVID-19 serta menaungi beberapa satuan tugas khusus. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Baharkam bukan kegiatan dari jajaran Baharkam, namun kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Operasi Amanusa II di tingkat pusat maupun di daerah sampai dengan tingkat Polres, di mana memiliki tugas dan tanggung jawab membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dimulai dari Satgas Deteksi, ada 6 Satgas di sana, Satgas Pencegahan, Satgas Penanganan, Satgas Rehabilitasi, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasi. Untuk sosialisasi penggunaan masker, Mabes Polri sudah melaksanakan kegiatan lebih kurang 270 juta kegiatan dalam rangka untuk upaya pencegahan, termasuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker sekaligus pembagian masker kepada masyarakat. Dalam upaya membiasakan perilaku tertib, taat terhadap protokol kesehatan, masyarakat perlu mendapat edukasi secara terarah dan berkesinambungan. Di tengah pandemi ini, Polri terus gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat demi percepatan penanganan COVID-19. Sosialisasi yang dilakukan Polri diantaranya memanfaatkan media massa dan terjun langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat di berbagai titik keramaian. Adapun bentuk sosialisasi tersebut adalah dengan cara membagikan masker gratis kepada masyarakat. Tujuan pembagian masker ini sebagai bentuk edukasi, memutus mata rantai penularan, peningkatan disiplin pada protokol kesehatan, sekaligus sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Di samping kegiatan sosialisasi dan pembagian masker, masyarakat juga diberi penjelasan informasi tentang pandemi COVID-19. Tentu saja, kegiatan Polri ini sangat disambut baik oleh masyarakat. Bentuk edukasi lainnya, Polri juga melaksanakan pemantauan dengan patroli terhadap pengendara yang lewat dan masyarakat yang lalu lalang, serta memastikan bahwa protokol kesehatan telah dipatuhi dan dilaksanakan. Sebaiknya kita tidak bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kita perlu bertanya kapan kita ini mematuhi protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker kepada setiap warga masyarakat. Karena pandemi itu tidak akan pernah berakhir kalau masyarakat tidak ikut membantu peran serta dengan menggunakan masker dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, untuk kecintaan kita kepada keluarga, kecintaan kita kepada rekan-rekan sekeliling kita, marilah kita gunakan masker sehingga kita bisa menghindarkan diri kita sendiri dari terkonfirmasi positif COVID-19. Kita juga bisa menghindarkan keluarga kita, kolega kita, rekan-rekan kita dari dampak pandemi COVID-19 dari aspek kesehatan. Sudah saatnya di era adaptasi kebiasaan baru ini, perilaku hidup sehat harus terus-menerus diterapkan oleh setiap individu masyarakat.
sehingga perilaku tersebut menjadi norma sosial serta norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Adaptasi kebiasaan baru ini akan berjalan secara efektif jika kita semua taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena ketaatan dan disiplin adalah kunci bagi kita untuk dapat kembali beraktivitas normal dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Ayo pakai masker, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selama masa pandemi, kita kerap disajikan oleh berbagai berita tentang COVID-19 melalui media massa, baik media mainstream, media online, juga media sosial. Demikian mudahnya mengakses informasi melalui media, terutama media sosial, membuat tingkat konsumsi masyarakat akan informasi menjadi semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat rentan terhadap informasi yang tidak valid, berita tidak benar, atau hoax. Dan berita hoax seringkali menimbulkan kegaduhan, kepanikan, dan keresahan yang pada skala tertentu bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan psikis masyarakat, serta berpotensi memicu tingginya angka kriminalitas. Dalam situasi seperti ini, kita dituntut untuk mawas diri, melek informasi, melek literasi, agar dapat memilah mana berita yang sesuai fakta dan mana yang hoax. Demi menekan berita hoax, Polri telah meluncurkan portal polisikita.id sebagai bentuk program pelayanan dari Polda Metro Jaya dalam memberikan informasi terkini tentang langkah dan upaya Polri di masa pandemi COVID-19 ini. Latar belakang dibuatnya portal polisikita.id adalah Polda Metro Jaya sebagai pelaksana tugas Kamtibmas juga mengemban tugas melayani dan melindungi masyarakat. Khususnya saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19 dan Polda Metro Jaya tentunya merupakan bagian dari Satuan Tugas Daerah DKI Jakarta yang bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di era revolusi industri 4.0, masyarakat saat ini berkomunikasi menggunakan media sosial. Kondisi tersebut yang telah kami sampaikan tadi, yang melatar belakangi Polda Metro Jaya membuat portal polisikita.id. Untuk menyajikan informasi terupdate di portal polisikita.id, Polri bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sinergitas dengan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat membasmi berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Peran dan fungsi portal polisikita.id yaitu sebagai media untuk mensosialisasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajaran, khususnya terkait penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain yaitu melaksanakan kampanye protokol kesehatan seperti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian kegiatan kampung jabat, kemudian kegiatan tim pemulasaran jenazah, bakti sosial, dan pembuatan dapur umum. Juga menempatkan personil di tempat-tempat keramaian. Juga portal polisikita.id ini untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di dalam portal tersebut juga memuat edukasi tentang bahaya dan menghadapi pandemi COVID-19, juga informasi layanan rumah sakit rujukan COVID-19, dan layanan kepolisian yang dapat dihubungi. Begitu banyak masalah yang terjadi dan berkembang di tengah pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, kasus penularan COVID-19 masih cukup tinggi. Salah satunya disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.
Tidak sedikit masyarakat yang masih abai dan tidak memakai masker. Karenanya menjadi penting untuk menindak tegas kepada mereka yang masih abai agar patuh, disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan demi keamanan dan keselamatan kita semua. Demi mengatasi situasi seperti ini, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, menginstruksikan lintas kementerian lembaga, TNI Polri, pemerintah daerah agar dapat mengambil langkah penting untuk menegakkan disiplin masyarakat. Sebagai aparat yang memiliki fungsi mengayomi, melayani, melindungi, dan menegakkan hukum, Polri menjadi pihak yang berperan besar dalam melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar, dan penindakan tersebut harus dimulai dari pihak kepolisian sendiri. Sebagai contoh, Polresta Malang Kota terus melakukan razia masker pada seluruh anggotanya, baik di jajaran Polres maupun Polsek. Hasilnya, personel yang melanggar pun dikenakan sanksi, mulai dari penyitaan kartu anggota hingga tindakan disiplin. Kami terlebih dahulu melakukan penegakan disiplin kepada seluruh anggota Polresta Malang Kota di seluruh kesatuan kita, baik di Polres maupun juga di Polsek-Polsek. Kami menemukan setiap hari ada 2, 3, bahkan 4 anggota kami yang tidak menggunakan masker. Lalu kami lakukan tindakan disiplin berupa mengambil kartu tanda anggotanya, lalu kami memberikan juga hukuman disiplin, dan juga kami akan lakukan pemeriksaan kenapa yang bersangkutan tidak memakai masker, dan kami perintahkan untuk membuat laporan polisi. Bersama dengan Kodim 0833 Kota Malang, Satpol PP, serta Dishub, razia masker dilakukan setiap hari di berbagai titik di Kota Malang. Mulai dari perbatasan wilayah, jalan raya, hingga tempat-tempat keramaian. Hasilnya masih banyak masyarakat yang tidak disiplin, mengabaikan kesehatannya sendiri dan orang lain dengan tidak memakai masker. Sanksi tegas pun diberikan bagi para pelanggar, namun tetap dengan menggunakan cara yang humanis. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak memakai masker sangat beragam. Mulai dari melakukan kerja sosial, seperti melakukan pembersihan jalan, push up, menyanyikan lagu kebangsaan, hingga sanksi administratif berupa denda. Langkah yang kami lakukan, kami selalu menghindari penegakan hukum karena merupakan ultimum remedium. Yang kami lakukan selama ini adalah kami selalu memberikan himbauan sosialisasi berulang-ulang kepada masyarakat, dan tidak pernah bosan-bosannya, sambil kita juga membagikan masker kepada masyarakat yang belum ataupun tidak sempat menggunakan. Dan di sisi lain kami juga memberikan teguran-teguran secara lisan. Ini mungkin bisa lebih memberikan edukasi ataupun literasi kepada masyarakat supaya bisa mematuhi penggunaan masker. Demikian, Mbak. Penegakan hukum atau pemberian sanksi tegas dalam rangka menegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan adalah mutlak, karena di dalamnya terkandung misi untuk menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan Indonesia. Perilaku disiplin serta mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku adalah wujud kepastian untuk menjamin keberlangsungan masa depan bangsa yang terbebas dari pandemi COVID-19. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadapi tantangan ini. Jangan lengah, apalagi menyerah pasrah. Yakinlah, kita akan mampu melewati kesulitan yang ada. Ayo pakai masker. Lindungi dirimu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Kita bisa kalau kita mau. Sekarang saatnya kita bersatu melawan COVID-19 dan menyudahi pandemi di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Ayo pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Untuk hidup yang lebih indah, harus yakin pasti bisa.